Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tahyar dalam channel Privat Matematika SMP SMA. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perkalian dan pembagian dalam bentuk aljabar. Untuk yang pertama, cara menyatakan perkalian. Dalam bentuk aljabar, hapus tanda perkalian. Ketika mengalihkan bilangan dan huruf, tulislah bilangan di depan huruf. Sebagai catatan lebih lanjut, jika dua huruf dikalikan, misalnya B dikali A, tulislah hasil kalinya dengan terurut secara alfabetis, yaitu AB. Supaya lebih mengerti, mari kita kerjakan beberapa contoh di bawah ini. Untuk yang pertama, 3 dikali A. 3 dikali A, perkaliannya dihilangkan, maka menyatakan hasil kali 3 kali A, hasilnya adalah 3A. Nomor 2, P dikali minus 4. Tanda perkalian dihilangkan, dan tulislah terlebih dahulu huruf angkanya daripada hurufnya. Jadilah hasilnya minus 4P. Yang ketiga, Y dikali X. Tanda perkalian dihilangkan dan diurut secara alfabetis. Maka penulisan hasil kalinya adalah XY. Terakhir, X dikali 6 dikali Y. Tanda perkalian dihilangkan, ditulis angka terlebih dahulu, dan huruf disusun secara alfabetis. Jadilah hasilnya 6XY. Yang kedua, cara menyatakan perpangkatan bentuk aljabar. Hasil kali huruf yang sama ditulis dengan menggunakan eksponen atau bentuk perpangkatan. Supaya lebih jelas, mari kita kerjakan beberapa contoh di bawah ini. Yang pertama, A dikali A dikali dengan A. Ini merupakan perkalian dengan huruf yang sama. Huruf yang sama diulang sebanyak 3 kali, maka bentuk perpangkatannya adalah berpangkat 3. Maka ini dituliskan dalam bentuk A pangkat 3. Selanjutnya, contoh yang kedua, A dikali A dikali B dikali B dikali B. Kita pisahkan perkalian A dengan A, B dengan B, dan B. A dikali A dituliskan sebanyak 2 kali, maka itu bisa ditulis dalam bentuk perpangkatan A pangkat 2, karena A-nya sebanyak 2 kali. Selanjutnya, penghubung antara A dengan B dihilangkan perkaliannya, maka ditulis langsung saja B, dan B dikali B dikali B sebanyak 3 kali, itu berarti bisa dituliskan dalam bentuk perpangkatan, yaitu pangkat 3. Jadilah A pangkat 2, B pangkat 3. Selanjutnya, 4 dikali X dikali X. Tanda penghubung 4 dengan X dihilangkan. Setelah itu, X dikali X merupakan huruf yang sama, diulang 2 kali, maka bisa dituliskan dalam berbentuk perpangkatan 2. Jadilah 4X pangkat 2. Yang ketiga, cara menyatakan hasil bagi. Di dalam bentuk aljabar, yang digunakan adalah bentuk pecahan, bukan simbol pembagian. Jadi, dari contoh yang di bawah ini bisa dikerjakan sebagai berikut. Yang pertama, X dibagi 3. Bentuk pembagian ini dirubah menjadi bentuk pecahan, yaitu X per 3. Contoh yang kedua, 5 bagi 2. Simbol pembagian ini kita rubah menjadi bentuk pecahan atau bentuk per. Jadilah 5 per A. Terakhir, B ditambah A dibagi 2. Bentuk pembagian atau simbol pembagiannya dirubah menjadi bentuk pecahan atau per. Jadilah B ditambah A per 2.
Selanjutnya, perkalian bentuk aljabar dan bilangan. Hasil perkalian bilangan dengan bentuk aljabar yang berupa penjumlahan atau pengurangan yang biasanya dituliskan di dalam kurung menggunakan sifat distributif. Sebagai contoh, dituliskan secara umum di bawah ini, A dikali B ditambah atau dikurangi dengan C. Sifat distributif menginginkan kita untuk mengalihkan A ke dalam kurung. A dikali ke semua yang ada di dalam kurung. Yang pertama A dikali dengan B, yang kedua A dikali dengan C. A dikali B hasilnya adalah AB, positif negatifnya ditulis. Selanjutnya A dikali C hasilnya adalah AC. Itu secara umum. Mari kita kerjakan beberapa contoh untuk lebih mengerti. Yang pertama, 2 dikali dengan A dikurangi 5. 2 dikali untuk semua yang ada di dalam kurung. Yang pertama 2 dikali A, hasilnya adalah 2A. 2 dikali minus 5, hasilnya adalah minus 10. Maka hasil perkalian 2 dikali A dikurangi 5 adalah 2A dikurang 10. Contoh kedua, minus 5 dikali B ditambah 7. Masih sama seperti yang bentuk umum tadi, minus 5 ini dikalikan ke setiap bentuk yang ada di dalam kurung. Minus 5 dikali B hasilnya adalah minus 5B. Minus 5 kali positif 7 hasilnya adalah negatif 35. Contoh terakhir, 3 dikali C dikurangi dengan D. 3 dikalikan untuk setiap bentuk di dalam kurung. 3 dikali C hasilnya adalah 3C. 3 dikali minus D hasilnya adalah minus 3D. Selanjutnya, pembagian bentuk aljabar dan bilangan. Hasil pembagian bentuk aljabar yang berupa penjumlahan atau pengurangan dengan bilangan menggunakan sifat distributif juga. Dituliskan secara umum seperti di bawah ini. B ditambah atau dikurangi dengan C dibagi dengan A. Sifat distributif yaitu setiap yang ada di pembilang dibagi dengan penyebutnya. B dibagi dengan A, C dibagi dengan A. Jadilah B bagi A ditambah atau dikurangi C dibagi juga dengan A. Supaya lebih jelas, ambil kita contoh. Contoh yang pertama. 2B dikurang 4 dibagi 2. 2B dikurang 4 per 2. Masing-masing di sini dibagi 2. 2B dibagi 2 minus 4 juga dibagi 2. 2B dibagi 2, angkanya yang kita bagi, 2 bagi 2 adalah 1. Maka hasilnya adalah 1B. Minus 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah minus 2. Minus 1B bisa dituliskan dengan B saja, maka jawabannya boleh lebih sederhana, B dikurangi 2. Contoh kedua, 10A ditambah 5 per 5. Oke, setiap suku atau bentuk yang ada di pembilang dibagi dengan penyebutnya, yaitu 5. 10A dibagi 5, 5 dibagi dengan 5. 10A bagi 5 hasilnya adalah 2A, 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Maka hasil pembagian 10A ditambah 5 dibagi 5 adalah 2A ditambah 1. Nah, terakhir, 2C dikurang 1 dibagi 2. 2C dikurang 1 per 2 ini tidak bisa disederhanakan lagi atau tidak bisa dibagi lagi karena
Dari bentuk yang ada di pembilang, tidak semuanya bisa dibagi dua. 2C bisa dibagi dengan 2, yaitu hasilnya 1C, tapi 1 dibagi 2 tidak habis. Maka bentuknya sampai di sini saja, 2C dikurang 1/2. Sebagai penutup, terima kasih telah menonton video ini. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.